Proses evakuasi korban bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aryo Wibowo yang saat ini berada di Jombang, Jawa Timur. Aryo, selamat siang. Bagaimana proses evakuasi yang masih dilakukan hingga saat ini? Baik, kami dapat melaporkan bahwa memang sampai dengan siang hari ini proses evakuasi atau pencarian korban terhadap para korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo masih terus dilakukan dengan melihat bahwa seluruh personil dari tim SAR gabungan melakukan upaya terbaik untuk mencari korban-korban yang dimungkinkan masih selamat. Dan dapat kami informasikan, Oki dan juga saudara, bahwa berdasarkan konferensi pers yang tadi sudah kami ikuti, ada beberapa poin penting yang berhasil kami catat, diantaranya disampaikan oleh Kepala BNPB dan juga Kepala Basarnas bahwa saat ini tim SAR gabungan bersama seluruh personil masih berfokus untuk mengejar golden time, yakni masa di mana masih dimungkinkan adanya korban selamat. Masa golden time ini sendiri dihitung 3 kali 24 jam atau 72 jam. Artinya jika kita hitung sejak kejadian runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khazini pada Senin sore lalu, maka nanti sore ini sudah memasuki masa ketiga golden time. Dalam fase golden time ini sendiri, pihak tim SAR gabungan dan juga seluruh personil berfokus untuk melakukan upaya rescue atau penyelamatan dengan melakukan upaya pencarian serta penyelamatan terhadap korban yang masih selamat. Nanti setelah masa ini baru kemudian masuk di fase berikutnya setelah asesmen, yakni masa recovery. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan upaya pencarian dan juga evakuasi. Di antaranya adalah pihak tim SAR gabungan ini juga menggunakan beberapa teknologi, di antaranya thermal drone begitu, untuk bisa menyatakan kira-kira di mana saja titik-titik yang masih dimungkinkan ada korban selamat. Thermal drone ini kemudian berupaya untuk mendeteksi suhu tubuh manusia, begitu kemudian di area sekitar lokasi atau di dalam lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren ini disterilkan agar tidak bisa mengganggu proses atau kinerja dari thermal drone ini sendiri. Dari proses pemetaan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, saudara, berhasil dipetakan ada 15 titik begitu yang dianggap ini ada beberapa korban di titik tersebut. Namun dari 15 titik atau status tersebut, saudara dapat menginformasikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Emi Freezer, beliau merupakan Kasubdit RPDO KMN, menyebutkan bahwa memang dari 15 titik yang sudah dipetakan ini, 8 titik ini dinyatakan dengan status hitam, sementara 7 ini dalam status merah. Artinya status 8 hitam ini dimungkinkan bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari titik yang sudah dipetakan. Sementara untuk 7 titik yang berstatus merah ini artinya bahwa dimungkinkan masih ada tanda-tanda kehidupan. Titik inilah yang kemudian akan menjadi fokus utama pencarian dan juga evakuasi. Untuk upaya atau teknik pencarian atau penyelamatan dari korban yang diduga masih selamat ini dilakukan tidak dengan mengangkat puing-puing atau material dengan mengangkat dari reruntuhan, tetapi dengan mencari celah dari bawah reruntuhan dengan membuat gorong-gorong, saudara. Kami dapat gambarkan tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk lebar atau diameter gorong-gorong ini berkisar antara 60 sampai 70 cm, sementara kedalamannya ini berkisar antara 8 cm, yang mana gorong-gorong ini digunakan untuk tim rescue kemudian menjangkau kepada titik korban yang masih selamat. Dan tadi dikatakan, saudara, bahwa ada satu korban begitu yang saat ini masih diupayakan untuk dibantu untuk proses penyelamatan dan juga rescue. Namun memang terkendala karena posisi korban ini dalam posisi kakinya terjepit begitu. Juga dikatakan, saudara, bahwa kondisi struktur bangunan ini yang rawan dengan getaran atau sentuhan juga menyulitkan dari tim SAR gabungan untuk kemudian melakukan evakuasi. Seperti halnya kemarin juga dampak dari gempa yang terjadi dengan titik epicentrum di Sumeneb ini ternyata juga berpengaruh karena dari jarak diameter jarak antara korban dan juga beban di atasnya ini yang sebelumnya berkisar 15 cm kemudian turun menjadi 10 cm, yang ini juga kemudian menyulitkan pihak tim SAR gabungan untuk kemudian melakukan proses evakuasi. Namun upaya-upaya lain ini terus dilakukan untuk bisa membuat para korban yang masih diduga selamat ini bisa bertahan dengan menyalurkan beberapa vitamin kemudian juga oksigen kepada para korban
yang ada di antara puing-puing tersebut. Kami masih menantikan dan juga berharap bahwa proses evakuasi ini masih akan diupayakan agar korban-korban yang diduga masih selamat ini bisa segera diselamatkan dari puing-puing runtuhan Pondok Al-Qasimi Sidoarjo. Demikian informasi dapat kami laporkan. Kita kembali ke Oki di studio. Baik, terima kasih Aryo Wibowo melaporkan langsung dari Jombang, Jawa Timur.